Halo, perkenalkan nama saya Sabitya Cahya Anggara Kasih. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Kristabel. Halo, Muhammad Harsha di sini. Stay tune. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Hamid Sudrajat. Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Wijaya. Halo, perkenalkan nama saya Firman Ardiansyah dan kita akan membahas virtual reality atau VR. Selamat datang dalam dunia virtual reality atau VR, di mana imajinasi kita menjadi kenyataan. VR menghadirkan pengalaman yang memukau, memungkinkan kita untuk terhubung dengan lingkungan digital dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Virtual reality atau VR melibatkan pengguna teknologi untuk menciptakan lingkungan simulasi yang imersif. Proses ini dimulai dengan perangkat keras, yaitu headset VR, yang dilengkapi dengan layar untuk menampilkan gambar digital. Sensor di dalam headset melacak gerakan kepala pengguna sehingga gambar yang ditampilkan dapat berubah sesuai dengan pergerakan kepala. Untuk menciptakan pengalaman yang lebih realistis, headset VR juga dapat dilengkapi dengan controller atau sensor tambahan yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan virtual. Ini dapat berupa tombol joystick atau bahkan sensor gerak untuk melacak gerakan tangan. Di sisi perangkat lunak, pengalaman VR dibangun dengan menggunakan teknologi grafis yang canggih. Lingkungan virtual ini dapat dibuat dari nol atau dapat mereplikasi lokasi nyata. Hal ini melibatkan desain 3D, pemetaan tekstur, pengaturan pencahayaan, dan suara yang mendukung untuk memberikan pengalaman yang realistis. Penerapan VR tidak terbatas pada hiburan saja. Di bidang kesehatan, VR digunakan untuk terapi, simulasi operasi, atau latihan medis. Dalam dunia pendidikan, VR menyediakan pengalaman pembelajaran interaktif dan imersif. Industri juga menggunakan teknologi ini untuk pelatihan, desain produk, dan simulasi. Dengan kekuatan untuk menciptakan pengalaman yang mendalam, VR terus dikembangkan untuk meningkatkan realisme, interaktivitas, dan aplikasi di berbagai bidang. Meskipun demikian, tantangan utama adalah biaya perangkat keras yang seringkali tinggi dan pengembangan konten yang memerlukan keterampilan teknis yang canggih. Virtual reality atau VR telah menjadi salah satu inovasi teknologi yang paling menarik dalam beberapa dekade terakhir, mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. VR menciptakan lingkungan simulasi yang memungkinkan pengguna merasakan dan terlibat dalam pengalaman yang nyaris tak terbatas. Dengan menggunakan perangkat keras, khusus seperti headset, VR dan perangkat lunak yang canggih, teknologi ini membuka pintu untuk menjelajahi dunia yang baru dan menawarkan potensi tak terbatas dalam berbagai bidang yang saya sebutkan tadi. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang bagaimana VR telah memperluas batas-batas realitas dan mengubah cara kita melihat dunia digital. Virtual reality atau VR telah membuka pintu menuju dunia baru yang menarik di mana pengguna dapat terlibat dalam pengalaman yang imersif dan nyaris tak terbatas. Kesimpulan tentang VR menyoroti beberapa poin kunci. Yang pertama, ada pengalaman imersif yang luar biasa. Teknologi VR memungkinkan pengguna untuk terjun ke dalam lingkungan digital yang menyerupai dunia nyata atas penuhnya imajinatif. Dengan menggunakan headset VR, pengguna dapat merasakan sensasi seolah berada di lokasi yang berada atau berinteraksi dengan objek dalam lingkungan virtual tersebut. 2. Penerapan luas di berbagai bidang. VR tidak hanya relevan dalam industri hiburan, tetapi juga telah diterapkan secara luas dalam bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan lainnya. Dalam pendidikan, VR memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan mendalam. Sementara dalam bidang medis, teknologi ini digunakan untuk terapi, latihan, atau simulasi operasi. Tantangan yang ketiga, ada tantangan dan kemajuan. Meskipun banyak manfaatnya, VR masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah biaya perangkat keras yang cenderung tinggi dan kompleksitas pengembangan konten VR. Namun, terobosan terus dilakukan dalam meningkatkan realisme, interaktivitas, dan aksesibilitas teknologi ini. Dan yang terakhir, yang keempat,
ada masa depan yang menjanjikan. Potensi VR untuk meningkatkan pengalaman manusia di berbagai bidang membuatnya menjadi area riset yang menarik. Dengan terus berkembangnya teknologi, kita mungkin melihat penggunaan VR yang lebih luas dan inovasi yang lebih besar di masa depan. Jadi, secara keseluruhan, virtual reality atau VR telah menjadi pendorong utama inovasi teknologi modern. Potensinya untuk mengubah cara kita belajar, bermain, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia digital sangatlah besar. Menjadikannya sebuah bidang yang menarik untuk diamati dalam evolusi teknologi. Jadi, virtual reality atau biasa disebut dengan VR adalah teknologi simulasi yang menciptakan pengalaman yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya atau disebut juga imersif. Bagi pengguna, dengan menghadirkan lingkungan maya yang seringkali meniru atau memperluas realitas fisik, pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan tersebut menggunakan perangkat keras khusus seperti headset VR yang menyajikan visual dan audio 3 dimensi. Tujuan utama VR adalah menyediakan pengalaman yang seolah-olah penggunanya benar-benar hadir di lokasi atau situasi yang disimulasikan, menciptakan sensasi nyata dan interaksi yang mendalam di dalam dunia maya. Teknologi VR telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti gaming, pendidikan, pelatihan, seni, kesehatan, dan industri. Sejarah VR pada tahun sekitar 1960, Ivan Sutherland dan mahasiswa doktoralnya Thomas Furness mengembangkan perangkat pertama yang dapat dianggap sebagai prototip VR, yaitu Sensorama. Dan pada tahun 1968, Sutherland menciptakan The Sword of Damocles, sistem grafis komputer pertama yang memungkinkan pengguna melihat dunia maya dalam 3 dimensi. Pada tahun 1987, Jaron Lanier menciptakan istilah virtual reality dan menghadirkan perusahaan VPL Research yang mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak VR. Dan pada awal 1990-an, berbagai perusahaan mulai merilis headset VR untuk penggunaan komersial, tetapi keberhasilan mereka terbatas. Pada tahun 2000, VR mengalami penurunan popularitas, namun beberapa pengembang terus bekerja pada teknologi ini. Pada tahun 2012, Oculus Rift, pengembang penting dalam sejarah VR, diluncurkan sebagai proyek Kickstarter oleh Palmer Luckey. Pada tahun 2014, Oculus diakuisisi oleh Meta, membawa investasi besar ke dalam VR. Memulai era revitalisasi teknologi ini, HTC Vive, PlayStation VR, dan berbagai headset VR lainnya dirilis, menciptakan pangsa pasar yang lebih besar. Pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak VR terus berlanjut, termasuk penggunaan VR dalam industri gaming, pendidikan, kedokteran, dan bisnis. Pada tahun 2020-an, VR terus berkembang dengan meningkatnya perhatian pada pengalaman sosial VR, augmented reality atau AR, dan pengembangan aplikasi VR yang lebih canggih. Perusahaan besar seperti Meta, Google, dan Microsoft terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi realitas virtual dan augmented reality atau AR. Seiring waktu, VR telah berevolusi dari eksperimen awal menjadi teknologi yang semakin terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai tempat buat main game aja nih guys, tapi VR juga lagi ngambil bagian besar dalam mewarnai berbagai sektor industri. Jadi kita siap-siap ya guys buat jalan-jalan melintasi berbagai sektor dan lihat bagaimana VR menjadi pionir dalam mengubah cara kita bekerja, belajar, dan hiburan. VR di dunia kesehatan. Sederhananya, VR di dunia kesehatan itu bukan cuma bikin dokter dan perawat terlihat keren dengan kacamata VR di kepala, tetapi juga mengubah cara mereka belajar dan berlatih. Operasi tanpa harus membuka pasien, bisa banget. Terapi mental yang tak terbayangkan, juga bisa banget. VR membawa pengalaman yang mendalam, memungkinkan para ahli kesehatan untuk meningkatkan keahlian mereka tanpa menempatkan pasien dalam resiko. Coba deh kalian bayangin kalau ada rumah sakit virtual.
Pasti keren bukan? Yang kedua, belajar yang nggak biasa. Sekolah nggak pernah seasik ini guys. VR membawa kita keluar dari buku dan kelas konvensional. Siswa atau mahasiswa bisa merasakan pelajaran matematika atau sejarah dengan cara yang lebih nyata dan interaktif. Tak hanya itu, pelatihan untuk pekerjaan tertentu juga bisa dilakukan dalam dunia maya. Latihan jadi pemadam kebakaran atau pilot pesawat. Kita bisa coba semua lewat VR tanpa perlu keluar rumah. Nah, gimana tuh caranya damkar madamin api di dunia virtual? Yang ketiga, industri manufaktur. Tim desain produk udah bisa berasa kayak Iron Man berkat VR. Mereka masuk ke dalam dunia maya buat merancang dan menguji prototipe tanpa harus menyentuh barang fisik. Pekerja di garis produksi juga senang karena mereka bisa latihan tanpa perlu khawatir dengan kecelakaan di dunia nyata. Aman, efisien, dan pastinya keren. Wah, jadi kebayang kan tuh gimana caranya jahit baju lewat dunia virtual. Yang keempat, real estate dan konstruksi jalan-jalan di rumah impian virtual. Buat yang sedang mencari rumah idaman, VR adalah sahabat terbaikmu. Kamu bisa melihat setiap sudut rumah melalui fitur virtual. Di dunia konstruksi, insinyur bisa melihat model bangunan dalam skala penuh sebelum pekerjaan fisik dimulai. Semua jadi lebih praktis dan efektif. Jadi gampang deh kalau mau lihat-lihat rumah idaman, gak perlu keluar dari rumah. Yang kelima, game dan hiburan, bukan cuma nonton, tapi jadi bagian. VR di dunia hiburan gak hanya sebatas game guys. Konser virtual, film VR, semuanya memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan interaktif. Bukan lagi nonton dari luar, tapi benar-benar ikut terlibat dalam dunia tersebut. Sensasi dan kegembiraan yang dirasakan sungguh berbeda. Bayangin dah tuh, kita bisa nonton konser Coldplay, jadi kita nggak perlu lagi tuh yang namanya desek-desekan pas nonton konser. Yang keenam, liburan virtual, jalan-jalan ke luar negeri tanpa visa. Liburan tanpa harus repot packing dengan VR ini mungkin. Kamu bisa menjelajahi tempat-tempat wisata, museum, atau destinasi wisata lainnya tanpa perlu meninggalkan kenyamanan rumah. Liburan virtual bukan cuma seru, tapi juga nyaman. Dan buat kalian yang pengen ke Raja Ampat bisa tuh dicoba. Ketujuh, belanja online. Coba baju tanpa capek. Bagi sobat yang suka belanja online, VR membuat pengalaman ini lebih interaktif. Kita bisa mengunjungi toko virtual, melihat produk dari segala sudut, dan bahkan mencoba pakaian tanpa harus antri di fitting room. Wah, keren banget tuh. Belanja jadi lebih seru dan personal. Ya, walaupun kita bisa belanja lewat toko online sih, tapi bedanya dengan VR, kita bisa merasakan sensasi melihat baju yang mau kita beli. Ya, walaupun cuma virtual. Jadi guys, VR bukan lagi sekedar teknologi canggih. Ini adalah alat revolusioner yang merubah gaya hidup kita dari segala sisi. Dari dunia kesehatan, pendidikan, hingga hiburan dan belanja. Semuanya lebih seru dan nyata dengan sentuhan VR. Teruslah menjelajahi dan menikmati revolusi ini, karena di masa depan kita pasti akan melihat lebih banyak keajaiban yang diciptakan oleh teknologi VR. Dalam beberapa tahun ke depan, pengguna VR dapat mengharapkan sensasi yang semakin mirip dengan dunia nyata. Berkat kemajuan dalam teknologi rendering dan grafis, keseimbangan antara kenyamanan dan kualitas visual akan menjadi fokus dan memastikan bahwa pengguna dapat menikmati pengalaman VR tanpa merasa tidak nyaman. Selain itu, aplikasi VR juga akan melampaui hiburan dan gaming, menggandeng berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Pengguna VR dalam pembelajaran jarak jauh, terapi virtual,
atau pertemuan bisnis akan menjadi lebih umum, menciptakan cara baru untuk berinteraksi dan bekerja. Masa depan VR tidak hanya terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak, juga melibatkan perkembangan dalam metode antarmuka manusia seperti kontrol gestur dan interaksi otomatis. Nah, ini akan membuka pintu untuk pengalaman VR yang lebih intuitif dan alami. Dengan begitu, banyaknya potensi yang belum terungkap masa depan. VR menjanjikan untuk membawa transformasi yang signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan dunia digital, menciptakan lingkungan virtual yang semakin mendekati kenyataan. Masih ada tantangan dalam menciptakan konten yang berkualitas tinggi dan menarik bagi pengguna. Konten yang kurang menarik atau tidak memadai dapat mengurangi daya tarik dan adopsi teknologi VR atau virtual reality. Meskipun ada tantangan yang terkait dengan VR atau virtual reality, teknologi ini harus berkembang dan memiliki potensi besar dalam berbagai bidang. Dengan peningkatan teknologi yang penurunan biaya diharapkan VR akan menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak orang untuk di masa depan yang akan datang. Mungkin sekian, terima kasih.